Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali bertemu lagi dalam pembelajaran kimia analisis titrimetri atau volumetri untuk pertemuan keempat kalau nggak salah. Ya, setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang bagian dari analisis titrimetris konvensional, yaitu bagaimana proses mendapatkan sampel yang mewakili, bagaimana tahapan-tahapannya, dan kemudian bagaimana membuat larutan standar, kemudian bagaimana menstandarisasi larutan standar, jenis-jenis larutan standar. Hari ini kita akan belajar kembali tentang dasar titrimetri, yaitu titik ekuivalen dan titik akhir. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana melaporkan hasil analisa dalam bentuk perhitungan atau konsentrasi atau kadar dari contoh yang telah kita periksa. Selanjutnya, ya, hari ini kita akan belajar tentang pertama, yaitu tentang titik ekuivalen dan titik akhir. Jadi Pak jelaskan kemarin bahwa titik ekuivalen itu adalah titik di mana jumlah zat yang dititar dengan atau titran ekuivalen atau setara dengan zat penitar atau standar atau titrat. Artinya jumlahnya sama, setara. Seperti pada reaksi pembatas, ada kita kemarin sudah di kelas 1 mungkin sudah belajar yang namanya mula-mula bereaksi setara berlebihan, seperti itu. Titik ekuivalen adalah pada saat A dan B misalnya berada pada posisi setara atau sama. Karena pada dasar titrimetri itu, karena A dan B ada yang diketahui, maka konsentrasi yang tidak diketahui itu bisa dihitung, seperti itu yang Pak jelaskan kemarin. Sementara pada titrimetri, titik ekuivalen itu tidak bisa diamati secara dengan panca indera atau visual. Maka dilakukanlah pengamatan untuk dilakukanlah metode atau dicari metode bagaimana titik ekuivalen itu bisa teramati. Dan pada titrimetri digunakan nanti namanya indikator, sehingga ada namanya kemudian titik akhir. Titik akhir adalah suatu titik di mana terjadi perubahan warna indikator yang akan digunakan. Diharapkan titik akhir itu tidak berbeda jauh dengan titik ekuivalen, sehingga apa yang dilaporkan itu betul-betul titik hampir sama dengan titik setara, seperti itu. Untuk mengetahui penetaran berakhir diperlukan alat bantu, yaitu indikator. Indikator atau penunjuk adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan dalam suatu penitaran yang memberikan perubahan warna atau kekeruhan pada saat titik akhir tercapai. Ya, seperti tadi asam basa misalnya, ada nanti istilah kita kenal namanya indikator asam basa seperti PP, penoptalin, SM, sindur metil, kemudian merah metil, seperti itu. Untuk titrasi kompleksometri ada indikator EBT, indikator mureksit, indikator logam, seperti itu. Kemudian untuk titrasi pengendapan yang bisa membentuk kekeruhan, misalnya kalium dikromat yang bisa digunakan pada titrasi argentometri. Next. Kemudian setelah didapatkan titik akhir atau titik ekuivalen, maka tahapan terakhir dari analisis titrimetri yaitu menentukan perhitungan dalam analisis titrimetri. Artinya bagaimana menghitung karena titrimetri yang sudah dijelaskan di awal bahwa analisis jumlah, analisis yang berdasarkan ukuran volume. Pada titik akhir nanti akan didapatkan berapa volume penitar yang digunakan yang bisa terbaca di buret. Sementara untuk volume contoh itu kan sudah dipipet awalnya, berapa yang dipipet, sehingga nanti pada titik ekuivalen atau titik akhir jumlah antara penitar dan zat yang dititar itu harusnya sama, sehingga bisa dihitung. Satuan yang digunakan dalam perhitungan titrimetri itu ada beberapa satuan, yaitu yang pertama satuan konsentrasi. Untuk satuan konsentrasi jenisnya misalnya ada molaritas, seperti di kelas 1 kan sudah belajar ini. Molaritas adalah suatu gram molekul atau mol suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan, yang rumusnya M sama dengan mol per liter, seperti itu. Kemudian ada juga normalitas, yaitu adalah satuan gram ekuivalen atau grek suatu zat terlarut dalam 1 liter larutan, yang rumusnya N sama dengan grek per liter.
liter. Kemudian juga ada yang namanya molal. Molal adalah suatu gram molekul zat larut dalam 1000 gram pelarut, yang rumusnya adalah 1000 per P dikali mol. Kemudian ada juga formal, kemudian ada juga liter, kemudian ada juga persen, itu persen volume, persen berat, seperti itu yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian cara yang kedua untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu zat dalam suatu contoh adalah dengan cara ekuivalen. Cara ekuivalen misalnya dalam titrasi asam basa, seperti itu. Dalam titrasi asam basa, cara ekuivalen digunakan. Dalam titrasi asam basa, suatu ekuivalen suatu zat adalah jumlah zat terlarut yang menghasilkan atau bereaksi dengan 1 mol ion hidrogen H+ atau ion hidroksida atau OH-. Ini untuk mencari bobot ekuivalen dalam suatu titrasi asam basa itu kita menggunakan jumlah ion H+ atau ion OH- yang dilepaskan. Istilahnya valensi dari ion H+ atau OH-. Di situ misalnya untuk HCl bobot ekuivalennya adalah Mr per valensinya atau H+-nya 1 H+ berarti Mr sama dengan Be-nya karena H+ yang dilepaskan adalah 1, seperti itu. Kemudian dalam suatu reaksi redoks, suatu ekuivalen zat adalah jumlah gram zat itu yang menghasilkan atau bereaksi dengan 1 mol elektron. Artinya jumlah elektron yang dilepaskan atau jumlah elektron yang diterima oleh suatu reaksi redoks. Misalnya seperti ini. Untuk titrasi asam basa di sini bobot ekuivalen sama dengan Bm dibagi jumlah ion H+ atau OH-. Untuk titrasi redoks bobot ekuivalen sama dengan Bm per jumlah elektron. Kan reaksi redoks sudah pelajari di kelas 1 bahwa berapa elektron yang dilepaskan atau berapa elektron yang ditangkap pada suatu reaksi redoks. Kemudian biasa juga di dalam reaksi redoks itu adalah bobot ekuivalen sama dengan Bm per perubahan bilangan oksidasi. Contohnya misalnya Mn+2 pada reaksi redoks teroksidasi menjadi Mn+7, berarti perubahan oksidasinya 7 dikurang 2 berarti 5. Berarti untuk mencari bobot ekuivalen Km4 itu adalah Mr nya Km4 dibagi dengan 5 karena 5 elektron yang dilepaskan atau 5 elektron yang dilepaskan, atau juga 5 elektron yang mengalami perubahannya, seperti itu. Kemudian berikutnya cara menghitung hasil titrasi. Pertama misalnya kenormalan. Dengan mempergunakan sistem kesetaraan, perhitungan hasil titrasi menjadi suatu sebab pada titik setara jumlah gram ekuivalen zat yang dititar akan sama dengan jumlah gram ekuivalen larut standar yang dipergunakan. Dengan demikian dapat digunakan rumusnya adalah di situ bisa ditulis rumusnya N sama dengan jumlah dari gram ekuivalen per jumlah liter atau sama dengan jumlah miligram ekuivalen per jumlah mililiter. Miligram ekuivalen sama dengan mililiter kali normal, berarti mgregnya sama dengan mililiter dikali N, sehingga didapatkan menjadi greg sama dengan gram per Be atau miligreg sama dengan miligram per Be. Bila dua macam zat A dan B dengan masing-masing volume PA dan volume PB dengan tepat, maka tercapai kesetaraan. Miligreg A sama dengan miligreg B. PA dikali Na sama dengan BB dikali NB, seperti itu. Jika zat A dan adalah zat yang dititar atau titran dan zat B adalah zat penitar atau larutan standar atau titran, maka kenormalan A dapat dihitung, di mana normalitas zat A sama dengan volume B dikali normalitas B dikali volume A. Ini merupakan rumus pengejaran sebenarnya. Pada titik ekuivalen, pada titik setara, jumlah A dan jumlah B sama. Ini yang selalu katakan bahwa untuk menentukan
nilai konsentrasi larutan A, maka kita bisa menggunakan titrasi volumetri. Karena apa? Karena pada titik setara jumlahnya sama. Tapi syaratnya adalah pada titrasi volumetri itu harus dia bereaksi secara stoikiometri. Kemudian perhitungan lain untuk menentukan konsentrasi atau kadar dalam persen. Artinya ketika kita menentukan menganalisa suatu contoh, maka kita akan menentukan kadarnya. Yang biasa kita dengar di istilah sehari-hari, berapa kandungannya saat A dalam contoh ini, maka disebut dengan kadar. Kadar itu dalam persen. Persen itu adalah bagian per 100 dari contoh yang dianalisa. Dalam suatu penitaran, jika titik akhir tercapai, maka miligrek zat yang dititar atau A sama dengan miligrek penitar atau titeran. Misalnya di sini miligram A dibagi BEA sama dengan mililiter kali N titeran. Miligram A sama dengan mililiter dikali N dikali BE dengan A. Kadar A sama dengan miligram A per miligram contoh kali 100%. Karena miligram A sama dengan mililiter kali N kali BA, maka kadar A bisa ditulis sama dengan mililiter kali N penitar dikali BA dibagi miligram contoh kali 100%. Ini rumus untuk penetapan kadar unsur A dalam unsur yang dicari dalam suatu contoh. Ini untuk penetapan kalau kita menggunakan titrasi langsung, berarti kadar A sama dengan mililiter penitarnya yang ada di buret nanti, kemudian normalitas larut standar yang ada di buret, kemudian dikali dengan BEA. BEA itu adalah input ekuivalen zat A yang dicari. Kemudian dibagi miligram contoh dikali 100%. Di sini digunakan BEA, kenapa? Karena konsentrasi larutan standarnya adalah normalitas. Ketika konsentrasinya bukan normalitas, misalnya molaritas, maka BA itu diganti dengan AR atau MR dari A, seperti itu ya. Perlu ditekankan bahwa lihat dulu larutan standarnya konsentrasinya apa, sehingga ketika kita menghitungnya kita memperhatikan itu. Inilah yang rumus yang akan sering kalian gunakan nanti pada saat titrasi atau penitaran di laboratorium atau di dunia kerja kalian nanti. Next. Kemudian dalam titrasi titrimetri, bahwa larutan contoh itu tidak langsung dititar semuanya. Misalnya kita menimbang 0,5 gram, itu tidak langsung kita titrasi. Kenapa? Karena kalau kita langsung titrasi, maka volume penitarnya itu akan banyak sekali, sehingga berpengaruh nanti pada waktu pengerjaan, kemudian tingkat ketelitian, seperti itu. Maka dikenallah dengan istilah faktor pengenceran. Dalam titrimetri, cuplikan yang ditimbang dilarutkan dalam satu lampu ukur. Pembuat larutan kan lampu ukur kemarin. Dipipet sebagian ke dalam melemeyar lalu dititar. Jadi titaran tidak bereaksi dengan seluruh zat yang ada dalam cuplikan. Untuk mengetahui berapa jumlah zat yang ada dalam cuplikan, maka harus dikalikan dengan suatu bilangan yang merupakan kebalikan dari beberapa bagian larutan cuplikan yang dipipet dari seluruh larutan. Bilangan tersebut dinyatakan sebagai faktor pengenceran. Misalnya miligram cuplikan dilarutkan dalam lampu ukur 100, kemudian dipipet 25 ml larutan ke dalam melemeyar, kemudian dititar. Larutan yang dipipet adalah 25/100 bagian dari seluruh larutan. Kita ambil 25, larutan yang tersedia 100, maka dia kita pipet 1/4 bagiannya, artinya berarti tidak semua. Kalau kita timbang misalnya 0,5 gram, berarti 1/4 dari 0,5 itu yang akan direaksikan. Kemudian karena nanti ini faktor pengencerannya menjadi 100/25. Kenapa menjadi 100/25 bukan 25/100? Bisa dilihat di situ di rumus, kadar A sama dengan faktor pengenceran dikali mililiter dikali N titeran dikali B per miligram cuplikan atau contoh dikali 100%. Faktor pengenceran di situ adalah ketika rumusnya seperti ini, faktor pengenceran yang berada di atas, maka faktor pengencerannya adalah 100/25.
ya. Nah, tapi ketika nanti rumusnya adalah kadar A sama dengan mililiter kali N titran dikali BA dibagi miligram cuplikan dikali faktor pengenceran dikali 100%, maka faktor pengencerannya adalah 25/100. Kenapa 25/100? Karena miligram cuplikan itu dikali dengan 25/100 atau dikali 1/4, itulah yang akan direaksikan dengan larutan standar. Tapi karena dalam matematika, di matematikanya dari 25/100 berada di bawah, ketika dia naik ke atas maka akan dibalik menjadi 100/25 seperti itu ya anak-anakku. Itu yang mungkin bisa Pak jelaskan. Itu mungkin hanya sebagian kecil saja, kalian bisa mungkin lebih banyak mencari atau menggali informasi dari literatur ya. Nah, untuk berikutnya, untuk hari ini kalian bisa selanjutnya adalah mengerjakan tugas. Nah, nanti tugasnya kembali di upload di classroom seperti itu. Ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan untuk dasar trigonometri. Mungkin pertemuannya akan berakhir hari ini, minggu ini seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang harus kalian kerjakan. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan nanti melalui media grup, bisa bertanya, bukan jawaban yang ditanya ya, tapi bagaimana pengerjaan tugas tersebut. Nah, nomor 1 tentang pengertian ya, dicari dengan benar pengertiannya, kemudian bukan hanya dijawab saja, bukan hanya sekedar dijawab tapi juga dipahami juga, sehingga pembelajaran mandiri atau pembelajaran daring ini kalian betul-betul maknai seperti itu. Kenapa? Karena keterbatasan kita dalam berinteraksi membuat kalian harus belajar daring seperti itu. Itu yang tekankan, bahwa daring itu dari kalian sendiri. Kalian sangat menentukan sukses tidaknya pembelajaran daring. Yang kedua, jelas uraikan metode literasi. Kemudian yang ketiga, bukan nomor 1, tuliskan syarat-syarat bahan baku. Nah, kemudian berapa BE dari pernyataan rumus yang tadi. Kalau asam basa, bagaimana cara menghitung BE, kalian bisa cari BE nya. Kemudian yang ketiga di situ adalah membuat larutan. Nah, ini membuat larutan ini mungkin pertemuan berikutnya nanti kalau kalian sudah jawab ini, bisa ada yang menjelaskan atau mungkin Bapak yang akan jelaskan bagaimana cara membuat larutan, tapi dengan dasar kimia dasar dan kimia analisis kelas 1 Bapak yakin kalian bisa. Untuk nomor 3, nomor 5 itu adalah bagaimana membuat larutan. Dan itu kebetulan bahan bakunya adalah cairan. Nah, ada 2 cara di situ. Mula-mula dihitung dulu berapa gramnya, kemudian dicari kalau dia dalam bentuk normalitas dicari Greignya, kemudian ditentukan normalitasnya, kemudian diencerkan. Nah, artinya coba kalian kerja, kalau belum paham bisa kita berinteraksi nanti atau tanya jawab seperti itu ya. Untuk hari ini mungkin sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Mungkin mohon maaf juga sebelumnya, ini adalah Bapak baru belajar cara membuat video, bagaimana cara membuat video. Mungkin banyak kekurangan, tapi intinya bahwa ini adalah salah satu media yang akan mungkin bermanfaat bagi kalian dalam proses pembelajaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses selalu, sehat selalu anak-anakku, tetap semangat. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir. Salam sukses semua, selamat belajar. Terima kasih.